Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk memberikan presentasi atau menjelaskan materi mengenai motivasi. Oke, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami motivasi dengan judul Anatomi Kekuatan Pendorong Perilaku Manusia atau motivasi sebagai anatomi kekuatan pendorong. Oke, saya bersama rekan saya yaitu Dede Andrianto dengan akhiran NIM 019 dan Hikmah Sani Nadia dengan akhiran NIM 027 akan menjelaskan mengenai materi-materi motivasi. Oke, sebelumnya saya sendiri adalah Muhammad Ibrahim dengan akhiran NIM 012. Oke, kita langsung masuk ke materi apa sih yang akan kita bahas di motivasi ini sendiri. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentunya tentang definisi dan jenis motivasi itu sendiri. Apa pengertian dari motivasi, jenis-jenis motivasi itu ada apa aja, dan lain sebagainya tentu akan kita bahas pada video kali ini. Kemudian ada tujuan dan fungsi dari motivasi itu sendiri. Tentu jika kita membahas suatu hal pasti memiliki tujuan dan fungsinya tersendiri untuk menjadi titik ukur untuk menjelaskan guna dari hal tersebut. Oke, yang ketiga ada teori-teori motivasi. Teori-teori apa yang dibahas oleh para ahli dalam motivasi ini sendiri untuk mendukung argumen-argumen kita dalam menjelaskan motivasi itu sendiri. Kemudian ada proses motivasi. Nah, proses terjadinya motivasi, terbentuknya motivasi, serta tentunya ada hal yang tidak mendorong motivasi atau bisa dibilang hal yang bertentangan dengan motivasi juga akan kita bahas. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentunya studi kasus untuk mempertajam nalar kita dalam kasus-kasus yang akan kita bahas. Oke, lanjut ke latar belakang. Nah, pernahkah kita bertanya? Nah, ini ada suatu seperti skenario untuk kita sama-sama bayangkan. Kenapa sih para atlet-atlet itu rela berlatih ribuan jam cuma demi satu medali? Padahal kan ya cuma satu medali aja. Kenapa sampai ribuan jam? Sedangkan kita itu kadang masih malas atau sulit cuma buat bangun pagi aja. Coba teman-teman, jika tidak ada kegiatan di pagi hari, apakah teman-teman akan bangun pagi? Mungkin most likely seperti saya tidak ya, karena ya itu tidak ada sesuatu yang mendorong saya untuk bangun pagi. Misalkan saya kuliah pada pagi hari, mungkin saya akan bangun pada pagi hari. Namun pada saat saya tidak memiliki kegiatan apapun di pagi hari, mungkin saya akan bangun lebih siang untuk menikmati tidur saya yang lebih panjang, istirahat saya yang lebih panjang. Nah, jawabannya itu terletak pada motivasi itu sendiri. Yang seperti tadi saya jelaskan, kekuatan psikologis yang menjadi mesin penggerak tindakan manusia adalah motivasi. Motivasi bukan sekadar semangat sesaat, tapi proses internal yang mengubah niat kita menjadi tindakan dan mimpi yang menjadi kenyataan. Nah, tanpa motivasi, potensi manusia hanya akan menjadi potensi yang terpendam dan cita-cita tak akan pernah terwujud. Nah, jadi intinya motivasi itu adalah dorongan dari hati dan dilakukan dengan kesadaran. Jadi tidak hanya dorongan aja, kalau cuma niat doang tapi nggak dilakukan, ya itu belum termotivasi, hanya motivasi sesaat, tidak yang konstan. Kira-kira itu yang akan kita bahas nanti tentang motivasi itu sendiri. Nah, kemudian untuk penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dede Andrianto. Pada Dede, silakan. Baik, terima kasih untuk Baim. Di sini saya akan melanjutkan makna dari sebuah motivasi. Nah,
Kata motivasi tersendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang berarti menggerakkan. Motivasi merupakan proses internal yang berperan dalam membangkitkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, secara umum, motivasi terdiri dari 3 komponen utama, yaitu intensitas, arah, dan ketekunan yang bersama-sama menentukan seberapa kuat seseorang berusaha dan bertahan dalam mencapai sesuatu. Nah, untuk mohon maaf di slide sebelumnya lagi. Nah, di mana dari definisi itu menyoroti 3 komponen inti yang tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama itu ada intensitas atau intensity. Nah, di mana intensitas ini adalah seberapa besar usaha yang dikeluarkan oleh seseorang. Nah, lalu yang kedua ada arah atau direction. Nah, untuk arah ini adalah kayak kemana usaha tersebut disalurkan gitu. Yaitu kayak menuju tujuan yang bermanfaat. Nah, lalu yang ketiga ada ketekunan. Nah, untuk ketekunan ini adalah berapa lama seseorang dapat mempertahankan usahanya dalam menghadapi rintangan. Nah, dengan demikian, motivasi ini bukanlah sebuah dorongan untuk berbuat, melainkan sebuah proses kompleks yang memastikan tindakan tersebut memiliki kekuatan, tujuan yang jelas, dan daya tahan untuk mencapai hasil akhir. Oke, boleh next. Oke, nah di sini lanjut ke motivasi dalam beberapa perspektif. Yang pertama ini ada motivasi dalam perspektif psikologi. Nah, dalam psikologi tersendiri, motivasi itu dipahami sebagai proses internal yang muncul dari interaksi antara kebutuhan individu dan tujuan lingkungan. Nah, dorongan ini berfungsi untuk mengurangi ketegangan dan mengembalikan keseimbangan atau homeostasis. Nah, sehingga menjadi sebuah mekanisme yang adaptif bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan psikologi. Nah, dalam perspektif psikologi ini adalah motivasi itu adalah pandangan paling mendasar yang melihat motivasi sebagai mekanisme yang tadi saya bilang adaptif untuk kelangsungan hidup. Oke, lanjut ke next. Oke, yang kedua ada motivasi dalam perspektif organisasi. Nah, dalam konteks organisasi sendiri, motivasi itu didefinisikan sebagai kesediaan individu untuk mengerahkan tingkat upaya yang tinggi demi mencapai tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan seseorang untuk upaya tersebut memenuhi beberapa kebutuhan individual. Nah, yang fokus utamanya adalah bagaimana seorang manajer dapat mengerahkan daya dan potensi bawahannya agar mereka itu mau bekerja secara produktif gitu. Nah, di sini motivasi sendiri menjadi alat yang strategis untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, dan loyalitas karyawan. Oke, boleh next. Yang ketiga ada motivasi dalam perspektif pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan, motivasi itu adalah sebuah apa ya, prasyarat mutlak gitu untuk proses belajar yang efektif. Nah, di mana motivasi ini didefinisikan sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku belajar siswa. Nah, di sini juga ada peran seorang pendidik dalam perspektif ini, yaitu untuk menimbulkan motif-motif pada diri siswa yang menunjang tercapainya tujuan-tujuan pembelajaran. Siswa yang termotivasi akan menunjukkan perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama dalam pembelajaran gitu, sehingga dapat konsisten
hingga mencapai tujuan pembelajaran. Oke, boleh next. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas atau mengklasifikasikan jenis-jenis motivasi. Nah, di sini ada motivasi bukanlah entitas tunggal, melainkan hadir dalam berbagai bentuk dan sumber. Nah, yang pertama itu ada motivasi intrinsik. Nah, untuk motivasi intrinsik ini adalah sebuah dorongan yang bersumber murni dari dalam diri individu, di mana seseorang melakukan suatu aktivitas karena ia merasa aktivitas itu sendiri menyenangkan gitu, menarik, menantang, atau memberikan kepuasan pribadi tanpa mengharapkan imbalan dari luar. Nah, motivasi intrinsik ini adalah bentuk motivasi yang paling otentik dan seringkali paling kuat. Nah, contohnya nih, ada seorang programmer yang bergadang semalaman karena ia tuh kayak menikmati tantangan dalam memecahkan kode yang rumit gitu. Terus juga ada seorang seniman yang melukis karena prosesnya membuat dia merasa tenang dan bahagia gitu. Terus mungkin ada juga seorang relawan yang tulus merasa puas saat membantu sesama. Nah, untuk yang kedua ini ada motivasi ekstrinsik. Nah, untuk motivasi ekstrinsik ini adalah sebuah motivasi dorongan yang berasal dari faktor-faktor eksternal. Nah, di mana seseorang melakukan suatu aktivitas bukan karena menikmati aktivitas itu sendiri. Nah, melainkan karena ingin mendapatkan suatu imbalan itu. Contohnya imbalannya itu seperti uang, nilai, ujian, atau misalkan promosi. Nah, mungkin bisa juga atau untuk menghindari konsekuensi negatif seperti hukuman atau kritik. Nah, untuk contohnya sendiri, di sini ada seorang siswa yang belajar giat semata-mata untuk mendapatkan nilai A atau hadiah dari orang tua. Terus ada juga seorang karyawan yang bekerja lembur hanya untuk mendapatkan bonus akhir tahun. Atau mungkin kayak seseorang yang membersihkan kamarnya untuk tidak dimarahi orang tuanya. Nah, lanjut ke eh, oh ya, sebelum lanjut ke motivasi primer atau motivasi sekunder, nah di sini kayak meskipun sering dianggap lebih baik, kayak motivasi intrinsik ini tidak selalu lebih superior gitu. Nah, kedua jenis motivasi ini sama-sama penting dan seringkali bekerja secara sinergis. Terus mungkin terdapat sebuah dinamika yang menarik nih, pemberian imbalan ekstrinsik yang berlebihan untuk aktivitas yang awalnya diminati secara intrinsik justru dapat membunuh motivasi intrinsik tersebut. Nah, fenomena ini yang dikenal sebagai over justification effect. Nah, terjadi karena fokus individu itu bergeser dari nah dari kenikmatan internal, aktivitas menjadi pengejaran imbalan eksternal. Nah, ketika kayak imbalan itu dihilangkan, nah dorongan untuk melakukan aktivitas tersebut pun ikut menghilang karena sumber motivasi utamanya itu telah terkikis. Nah, jadi hal itu tuh menjadi sebuah tantangan besar gitu bagi sebuah atau seseorang gitu. Oke, lanjut next. Nah, di sini ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi primer. Nah, untuk motivasi primer ini adalah sebuah dorongan, sebuah motivasi yang tidak dipelajari dan didasarkan pada kebutuhan biologis, dasar untuk kelangsungan hidup. Nah, di mana dorongan ini bersifat universal dan melekat pada semua manusia, seperti rasa lapar, haus,
kebutuhan akan istirahat, dan kebutuhan akan keamanan fisik. Nah, motivasi primer ini adalah sebuah fondasi dari piramida motivasi manusia. Nah, lanjut ada motivasi sekunder. Nah, motivasi sekunder ini merupakan motivasi yang diperoleh atau dipelajari melalui pengalaman, interaksi sosial, dan pengaruh budaya. Nah, untuk dorongan ini tidak terkait langsung dengan kelangsungan hidup biologis, tetapi sangat penting dalam membentuk perilaku manusia modern yang kompleks. Nah, contohnya ada termasuk kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk menjalin hubungan sosial atau afiliasi, dan kebutuhan untuk memiliki pengaruh atau kekuasaan. Nah, sebagian besar perilaku manusia masa kini dari pilihan karir hingga interaksi sosial didorong oleh motivasi sekunder yang mencerminkan pengaruh besar masyarakat dan budaya dalam menentukan apa yang dianggap berharga dan layak diperjuangkan. Misalnya, kayak yang tadi saya bilang kan, pilihan karir seseorang. Nah, itu tuh kayak tidak hanya didasari oleh kebutuhan primer untuk mendapatkan uang demi makanan. Oke, boleh next. Nah, untuk selanjutnya itu ada motivasi positif dan negatif. Nah, untuk yang pertama ada motivasi positif. Motivasi positif ini adalah sebuah proses untuk memengaruhi seseorang agar bekerja dengan baik melalui pemberian imbalan atau hasil yang menyenangkan. Nah, dorongan ini timbul dari harapan akan ganjaran seperti pujian, bonus, hadiah, atau promosi jabatan. Nah, untuk tujuannya itu adalah memperkuat dan mendorong pengulangan perilaku yang diinginkan. Nah, motivasi positif ini cenderung lebih efektif untuk membangun komitmen jangka panjang. Nah, untuk yang kedua ada motivasi negatif. Nah, motivasi negatif ini adalah sebuah proses untuk mempengaruhi seseorang melalui rasa takut atau keinginan untuk menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan. Nah, dorongan ini timbul dari sebuah ancaman seperti hukuman, sanksi, kritik, atau denda. Nah, meskipun dapat meningkatkan produktivitas dalam jangka pendek, penggunaan motivasi negatif secara berlebihan dapat menciptakan sebuah lingkungan kerja yang penuh tekanan dan menurunkan moral dalam jangka panjang. Nah, dalam praktiknya, manajer dan pendidik seringkali menggunakan seperti kombinasi keduanya gitu. Nah, kunci efektivitasnya itu terletak pada pemahaman kapan dan kepada siapa masing-masing jenis motivasi ini tepat untuk diterapkan. Oke, boleh next. Oke, untuk selanjutnya, mengapa harus memiliki motivasi? Jadi, kenapa kita harus memiliki motivasi? Karena motivasi itu adalah sebuah bahan bakar utama yang mendorong seorang untuk bertindak dan mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi motivasi ini berfungsi sebagai motor penggerak gitu, yang memberi energi, arah, dan ketekunan dalam menghadapi sebuah tantangan. Nah, dengan motivasi yang kuat, seseorang menjadi lebih fokus, tangguh, dan tidak mudah menyerah, terus berusaha meningkatkan kualitas diri demi meraih kesuksesan. Tuh. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya nih ada demotivasi.
Nah, apa sih demotivasi itu? Nah, demotivasi itu adalah suatu kondisi emosional di mana seseorang kehilangan semangat, antusiasme, dan dorongan atau motivasi untuk melakukan tugas, pekerjaan, atau mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, hal ini juga seringkali disebabkan oleh kelelahan fisik atau mental yang berlebihan atau burnout. Nah, rasa jenuh atau perasaan bahwa usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil atau kurang diapresiasi, sehingga menyebabkan menurunnya produktivitas. Nah, secara umum, demotivasi ini dapat membuat seseorang menarik diri dari lingkungan sosial, mudah menyerah, kehilangan minat untuk mengembangkan diri, serta sering merasa putus asa atau takut yang berlebihan akan kegagalan. Oke, boleh next. Nah, oke. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nadia. Silakan Nadia, waktunya dipersilakan. Oke, makasih Dede atas presentasinya. Selanjutnya, kan sebelumnya kita udah dijelasin nih sedikit sama Dede apa itu, kenapa kita harus mempunyai motivasi dan juga apa itu demotivasi. Nah, sekarang aku akan jelasin kenapa motivasi ini tuh penting. Jadi kenapa kalau misalnya kita nggak punya motivasi itu apa gitu yang bakal terjadi. Jadi pertama, tanpa adanya motivasi, kita tuh cenderung kehilangan arah, dan juga dorongan untuk bertindak. Jadi motivasi itu sebenarnya, ibarat bahan bakar yang membuat kita bergerak. Jadi kalau misalnya, bahan bakar yang kita punya itu habis, otomatis kita jadi sulit untuk memulai sesuatu, jadi kita susah, untuk mengambil keputusan. Dan akhirnya banyak hal-hal yang penting itu tidak bisa diselesaikan. Terus juga kemudian, kurangnya motivasi juga bisa membuat seseorang mudah menyerah ketika menghadapi tantangan dan juga kegagalan. Ketika, kita misalnya nggak punya dorongan dari dalam diri sendiri, maka hambatan yang kecil tuh bisa menjadi sangat besar. Hal itu tentu menghambat kemampuan kita untuk berkembang, belajar dari kesalahan, dan mencapai tujuan jangka panjang yang sebenarnya sudah kita tetapkan di awal-awal itu tadi. Nah, selanjutnya itu tidak adanya semangat hidup yang konsisten juga dapat berdampak negatif pada kondisi mental kita. Rasa putus asa, cemas, atau perasaan tidak berdaya bisa muncul karena kita tidak memiliki sesuatu yang membuat kita tuh ingin melangkah maju terus dalam jangka panjang. Kondisi ini tuh bisa berkaitan erat dengan masalah kesehatan mental yang lebih serius, bahkan bisa seperti depresi. Jadi motivasi ini tuh bukan hanya sekedar semangat aja yang sesaat, tapi tuh sesuatu yang benar-benar berpengaruh pada, diri kita sendiri. Jadi itu berpengaruh bagi cara kita menjalani hidup dan juga mengambil keputusan untuk membentuk masa depan kita nanti. Mmm. Selanjutnya itu kita akan membahas, 3 fungsi atau 3 pilar utama dari motivasi tersendiri. Di sini kita punya, fungsi yang pertama itu untuk mendorong, yang kedua itu untuk mengarahkan, lalu yang ketiga itu fungsinya untuk, menopang. Jadi pada fungsi pertama, fungsi mendorong, motivasi ini, itu tuh dia berperan sebagai pemicu awal yang membangkitkan energi dalam diri seseorang. Ibarat mesin mobil yang butuh tenaga di awalnya untuk mulai berjalan, motivasi ini tuh menjadi, percikan pertama atau spark yang membuat seseorang mau berjalan, eee mau memulai. Jadi seseorang tuh mau memulai sesuatu oleh karena adanya motivasi ini. Jadi tanpa adanya dorongan atau motivasi, tindakan itu tuh seringkali tidak kejadian gitu, tidak akan terjadi karena tidak adanya energi untuk, memulai gerakan yang ada. Lalu yang kedua, motivasi itu juga memiliki fungsi untuk mengarahkan. Jadi, selain memberi energi, motivasi itu juga mengarahkan tindakan kita agar tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai.
Motivasi itu membantu kita untuk memilih perilaku mana sih yang relevan dan juga menjauhi hal-hal yang tidak penting. Eee, Seperti kalau contohnya itu ada kemudi mobil, jadi fungsinya itu motivasi itu juga sama kayak kemudi mobil, dia sama-sama itu menentukan arah. Jadi motivasi ini memastikan usaha yang kita lakukan itu benar mengarah pada tujuan yang tepat. Jadi bukan hanya sekedar, jalan tanpa adanya arah, jadi motivasi itu mengarahkan kita ke mana tujuan yang ingin kita capai. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, itu motivasi juga memiliki fungsi sebagai penopang. Jadi fungsi ini tuh menjaga agar seseorang tetap konsisten dan juga gigih dalam bertindak. Meskipun menghadapi rintangan yang banyak, rasa lelah, atau misalnya terakhir kebosanan, motivasi ini berperan juga sebagai penyokong semangat agar tidak mudah padam di tengah jalan. Dengan adanya motivasi yang kuat, kita bisa bertahan dan juga terus melangkah hingga tujuan akhirnya benar-benar tercapai. Mmm. Selanjutnya itu ada asumsi dan juga implikasi, pada setiap pendekatan dari, motivasi tersebut. Pada slide ini ada 3 pendekatan utama, dalam memahami motivasi, yaitu ada pendekatan behavioristik, lalu ada pendekatan humanistik, lalu yang terakhir ada kognitif. Jadi setiap, pendekatan ini tuh punya fokus dan juga tokoh dan implikasi yang berbeda. Di sini kita masuk ke pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan behavioristik. Jadi pada pendekatan ini, dia itu menekankan bahwa perilaku manusia itu dibentuk dari hubungan antara stimulus dan juga respon, serta penguatan atau juga reinforcement. Tokoh-tokoh utamanya sendiri ada B.F. Skinner dan Ivan Pavlov yang terkenal dengan eksperimen pengondisian. Menurut pendekatan ini, motivasi muncul karena adanya konsekuensi dan dari perilaku. Jadi, kalau sebuah tindakan diberi penghargaan, orang akan cenderung mengulanginya. Dan kalau diberi hukuman, orang akan menghindarinya. Selanjutnya ada pendekatan humanistik. Pada pendekatan ini tuh sedikit berbeda dengan pendekatan behavioristik. Jadi pendekatan ini tuh lebih melihat manusia itu sebagai makhluk yang punya potensi untuk tumbuh dan juga mengaktualisasikan diri. Tokoh utamanya dari pendekatan ini adalah Abraham Maslow dengan hierarki kebutuhan dan Carl Rogers dengan konsep aktualisasi diri. Motivasi ini tuh, dalam pendekatan bersifat internal, yaitu muncul dari kebutuhan seseorang untuk berkembang, merasa bermakna, dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Lalu yang terakhir itu adalah pendekatan kognitif. Pendekatan ini fokus pada bagaimana pikiran seseorang menginterpretasikan dan menilai situasi. Jadi motivasi sangat dipengaruhi oleh ekspektasi, keyakinan, dan atribusi individu terhadap suatu peristiwa. Tokoh utamanya dari, pendekatan ini adalah Viktor Fromm dan juga Bernard Weiner. Pendekatan ini itu memandang bahwa cara orang menafsirkan situasi akan menentukan seberapa besar ia termotivasi untuk bertindak. Jadi, kalau kita simpulin secara singkat ya behavioristik itu, melihat motivasi itu dari konsekuensi, dan konsekuensi perilaku. Kalau humanistik itu, kebutuhan internal untuk berkembang, lalu kognitif itu dari cara kita berpikir untuk menafsirkan, situasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam teori-teori motivasi. Motivasi ini tuh mempunyai beberapa teori yang ada. Yang pertama itu adalah teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Maslow sendiri menjelaskan bahwa manusia dimotivasi oleh 5 tingkat kebutuhan dasar yang tersusun dalam hierarki piramida, di mana kebutuhan tingkat rendah harus terpenuhi dulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi menjadi motivator utama. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makan, air, udara, ataupun tidur. Selanjutnya adalah kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan keamanan fisik, finansial, dan kesehatan. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan, diterima, dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok.
Lalu yang keempat, yaitu kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan akan pengakuan, status, harga diri, dan juga prestasi. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk mengembangkan potensi penuh dan juga menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Teori yang selanjutnya itu adalah teori faktor oleh Frederick Herzberg. Jadi Herzberg sendiri mengembangkan teori ini pada 1959. Dia menjelaskan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ada faktor higienis, lalu yang ada faktor motivator. Faktor higienis sendiri bersifat intrinsik terhadap pekerjaan. Ketika tidak dipenuhi, faktor ini menyebabkan ketidakpuasan, namun jika dipenuhi, maka tidak otomatis menciptakan motivasi yang tinggi. Contoh, misal gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, hubungan dengan atasan, dan juga keamanan kerja. Nah, di lain sisi, faktor motivator itu bersifat intrinsik pada pekerjaan itu sendiri dan menjadi sumber kepuasan serta motivasi sejati oleh kehadirannya. Kehadirannya tuh menjadi pendorong bagi karyawan untuk berkinerja lebih baik lagi dan juga berkembang. Contoh misalnya prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan juga isi pekerjaan yang menantang. Selanjutnya ada teori kebutuhan dari David McClelland pada 1961. Jadi McClelland sendiri mengemukakan bahwa motivasi kerja itu dipengaruhi oleh 3 kebutuhan utama. Di sini dapat kita lihat di sini ada kebutuhan akan prestasi, lalu ada kebutuhan akan kekuasaan, lalu ada kebutuhan akan afiliasi. Nah, dari ketiga kebutuhan itu terdapat dorongan unggul. Yang pertama itu ada kebutuhan akan prestasi. Jadi kebutuhan itu ada dorongan untuk berhasil, unggul, dan mencapai standar tinggi individu dengan NaCH tinggi, menyukai tantangan moderat, umpan balik jelas, dan kerja mandiri. Lalu ada kebutuhan akan kekuasaan, itu keinginan untuk mempengaruhi dan juga mengendalikan orang lain atau individu. Lalu yang kelima ada kebutuhan akan afiliasi, yaitu dorongan untuk menjalin hubungan sosial yang hangat dan harmonis. Teori selanjutnya itu ada teori harapan oleh Viktor Fromm. Jadi Viktor sendiri menjelaskan bahwa seseorang itu bergantung pada 3 keyakinan kognitif utama, yaitu harapan, yang kedua ada instrumental, yang ketiga itu ada valensi. Di sini ada pertanyaan kunci dari ketiga faktor tersebut. Yang pertama harapan, yaitu jika saya berusaha keras, apakah saya bisa mencapai hasil yang diharapkan? Lalu yang kedua instrumental, jika saya berkinerja keras, apakah saya akan mendapat imbalan? Lalu yang terakhir valensi, apakah imbalan ini berarti untuk saya? Lalu ada teori lagi, yaitu teori dari atribusi oleh Weiner. Sebagian dari pendekatan kognitif, teori ini menjelaskan bahwa seseorang menafsirkan penyebab keberhasilan atau kegagalan itu akan mempengaruhi motivasi di masa depan. Weiner tuh mengidentifikasikan 3 dimensi utama. Yang pertama ada locus, yang kedua ada stabilitas, lalu yang ketiga ada kontrol. Nah, selanjutnya yang terakhir ada teori X dan juga teori Y oleh Douglas McLaren pada 1960. Di teori ini tuh dia mengemukakan pandangan adanya teori X dan juga teori Y. Jadi teori X itu beranggapan bahwa karyawan pada dasarnya malas, enggan bekerja, dan juga menghindari tanggung jawab. Mereka perlu diawasi ketat, diarahkan, dan diancam dengan hukuman agar mau bekerja. Gaya manajemen ini bersifat otoriter dan juga berfokus pada kontrol. Lalu teori Y yaitu mengasumsikan bahwa karyawan menyukai pekerjaan yang kreatif, bertanggung jawab, dan mampu mengatur diri sendiri jika memiliki komitmen terhadap tujuan organisasi, dan juga gaya manajemen ini bersifat partisipatif dan menekankan pembedaan. Lalu kita masuk ke dalam siklus dari motivasi. Yang pertama itu adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu timbulnya kebutuhan yang belum terpenuhi menciptakan ketegangan internal yang memicu dorongan untuk bertindak. Lalu yang kedua ada dorongan dan juga pencarian perilaku, yaitu dorongan
yang muncul dan individu mulai mencari berbagai alternatif perilaku untuk memenuhi kebutuhannya. Hmm, Baik, untuk slide yang ini akan saya serahkan kepada teman saya yaitu Bait. Sekian, terima kasih. Oke, kita lanjut di siklus motivasi. Siklus selanjutnya adalah perilaku terarah pada tujuan. Individu memilih dan melakukan tindakan tertentu yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan. Kemudian, pencapaian tujuan dan kepuasan. Jika tujuan tercapai, kebutuhan terpenuhi dan ketegangan berkurang dan menghasilkan rasa puas atau lega. Oke, selanjutnya yang terakhir, umpan balik dan evaluasi. Nah, individu mengevaluasi hasil tindakan keberhasilan, memicu kebutuhan baru, sedangkan kegagalan mendorong pencarian strategi baru, membentuk siklus motivasi berikutnya. Jadi inilah apa yang akan dijalankan saat kita mendapatkan motivasi. Jadi setelah terjadi motivasi, sudah proses terjadi, diumpan balik, dievaluasi, kemudian kembali lagi ke siklus awal. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus. Nah, studi kasus kita akan berfokus pada mengatasi penurunan motivasi belajar siswa di sekolah menengah. Oke, di sini ada latar belakang terjadinya masalah, yaitu ada seorang siswa, yaitu Budi, yang dulunya berprestasi kini mengalami penurunan nilai dan motivasi belajar tentunya. Nah, di sini ada poin-poin yang membuat Budi ini malas atau terdemotivasi, tidak memiliki motivasi lagi, di antara lain karena sering mengantuk, tidak mengerjakan tugas, dan tampak bosan. Guru menggunakan metode ceramah yang monoton. Orang tua sibuk dan kurang perhatian terhadap sekolahnya. Budi merasa pelajaran tidak relevan dengan cita-cita sebagai game developer. Dan yang terakhir, hanya termotivasi saat bermain game karena ada rasa prestasi dan pengakuan dari komunitas. Nah, itu kira-kira gambaran kasus dari Budi ini sendiri. Nah, kemudian kita akan masuk ke analisis masalah. Nah, pertama, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya tentang teori-teori, di sini ada teori-teori yang membahas masalah dari si Budi ini. Salah satunya adalah teori dari Weiner atau teori atribusi. Budi menyalahkan faktor eksternal seperti pelajaran membosankan dan guru tidak menarik. Atribusi ini menyebabkan learn helpless. Ia merasa usaha tidak akan mengubah hasil. Nah, di sini sesuai dengan teori bertentangan dengan teori atribusi dari Weiner, yaitu teori yang pertama, yaitu locus of control. Apakah penyebabnya internal? Nah, sedangkan di sini si Budi menganggap penyebabnya adalah eksternal. Nah, kemudian ada teori harapan dari Fromm. Harapan rendah, tidak yakin usaha belajar akan menghasilkan pemahaman. Instrumentalis rendah, tidak melihat hubungan antara nilai bagus dan cita-citanya. Kemudian valensi rendah, nilai akademik tidak menarik dibandingkan penghargaan dalam game. Nah, ini sesuai dengan 3 teori harapan dari si Fromm, yaitu harapan rendah, instrumentalis rendah, dan valensinya rendah. Oke, kita lanjut ke analisis masalah yang terakhir, yaitu adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, si Budi ini tidak memiliki motivasi intrinsik terhadap pelajaran sekolah, namun dia memiliki motivasi ekstrinsik di main game. Jadi dia membutuhkan rasa prestasi dan pengakuan dari game, sehingga membuat dia lebih termotivasi dari main game, bukan dari pelajarannya itu sendiri. Oke, jadi di sini ada solusi-solusi yang ditawarkan, antara lain ada pendekatan kognitif, yaitu mengubah atribusi yang sesuai dengan teori dari Bernard Weiner, yaitu melalui konseling bantu Budi memahami bahwa keberhasilan ditentukan oleh usaha pribadi, bukan faktor luar. Sedangkan Budi awalnya beranggapan bahwa itu adalah faktor dari luar, bukan dari
internal Budi itu sendiri. Nah, kemudian tunjukkan keberhasilan kecil agar tumbuh rasa percaya diri dan kendali diri. Nah, yang kedua ada pendekatan teori harapan. Hubungkan materi pelajaran dengan cita-cita Budi sebagai game developer. Nah, ini adalah tugas dari para pengajar untuk merelevansi cita-cita Budi dengan pelajaran yang diambil. Kemudian contoh konsep fisika, matematika, dan sejarah yang relevan dalam pembuatan game. Kemudian ada meningkatkan valensi dan instrumentalis belajar. Nah, yang terakhir ada pendekatan humanistik atau motivasi intrinsik. Nah, tadi si Budi memiliki motivasi ekstrinsik, yaitu bermain game. Dia lebih termotivasi bermain game dibandingkan belajar karena tidak memiliki faktor internal yang mendorong dia untuk belajar. Nah, kita menggunakan pendekatan humanistik untuk membuat Budi lebih meyakini dirinya untuk belajar agar sesuai dengan cita-cita dia, yaitu sebagai game developer. Yaitu salah satunya ada terapkan project based learning untuk para pengajar kepada Budi. Kemudian ada beri ruang otonomi, kesendirian, kompetensi, dan rasa pencapaian agar motivasi intrinsiknya tumbuh di Budi. Oke, yang terakhir ada kesimpulan, yaitu menyimpulkan dari teman-teman saya, rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan dari awal, yaitu ada motivasi adalah fenomena kompleks gabungan dari faktor intrinsik dan ekstrinsik, biologi dan psikologi. Kemudian diperlukan keseimbangan antara dorongan dalam diri dan insentif luar agar motivasi tetap hidup. Kemudian ada pemahaman motivasi telah berkembang dari pandangan mekanistik menuju humanistik dan kognitif. Proses motivasi bersifat dinamis. Hasil hari ini menjadi dasar aspirasi esok hari. Memahami motivasi berarti memahami hakikat manusia, keinginan untuk tumbuh, berprestasi, dan menemukan makna hidup. Oke, mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Kemudian terakhir ada saran untuk dari studi kasus dan untuk materi-materi kita ini. Yang pertama, bagi pemimpin dan manajer, jangan hanya berfokus pada gaji, tapi berikan tantangan agar karyawan selalu termotivasi. Terapkan manajemen partisipasi dan beri otonomi. Jelaskan hubungan usaha, kinerja imbalan, bangun budaya umpan balik yang positif dan membangun. Kemudian bagi para pendidik, hubungkan materi pelajaran yang dengan minat dan cita-cita siswa, gunakan metode interaktif, kurangi ketergantungan pada nilai sebagai satunya motivator, kemudian ajarkan growth mindset dan atribusi pada usaha. Kemudian bagi individu, lakukan refleksi diri untuk mengenal pendorong motivasi pribadi, tetapkan tujuan jelas dan terukur, kemudian pecah tujuan besar menjadi kecil agar ada umpan balik yang positif. Mungkin sekian apa yang bisa kami sampaikan. Itulah apa yang bisa kami jelaskan kepada audiens terkait motivasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih semuanya.